Wabarakatuh. Saya Anis Nuaziza. Perwakilan dari kelompok 4 akan menjelaskan karya ilmiah. Karya ilmiah adalah karya yang memaparkan pendapat hasil pengamatan, tinjauan, dan penelitian dalam bidang tertentu yang disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisan, bersantun bahasa, dan isi kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan. Pengertian karya ilmiah: Kamus Besar Bahasa Indonesia dan merupakan karya tulis yang dibuat menggunakan prinsip-prinsip ilmiah yang berdasarkan fakta atau observasi, eksperimen, dan kajian pustaka. Menurut ahli karya ilmiah, terdapat 4 jenisnya, antara lain makalah, skripsi, kertas poster, laporan, penelitian, tesis, dan lain-lainnya. Karya ilmiah antara lain: 1. Makalah. Makalah adalah karya tulis ilmiah yang mengutarakan suatu masalah dan pembahasannya berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris dan objektif. Tujuan makalah untuk dibacakan di muka umum dalam suatu persidangan serta disusun untuk diterbitkan, dan juga merupakan karya tulis pelajar atau mahasiswa untuk laporan hasil pengerjaan tugas sekolah atau perguruan tinggi. 2. Skripsi. Skripsi adalah karya tulis menurut pendapat diri sendiri atau orang lain. Skripsi ialah tulisan saintifik yang wajib dibuat oleh mahasiswa sebagai persyaratan akhir pendidikannya. 3. Kertas kerja. Kertas kerja hampir sama dengan makalah, namun penjabarannya untuk kertas kerja lebih mendetail daripada makalah. Kertas kerja membahas tentang masalah tertentu yang disampaikan dalam suatu seminar untuk mendapatkan jawaban lebih lanjut. 4. Tesis. Tesis adalah karya tulis ilmiah yang bersifat lebih mendalam dibandingkan dengan skripsi. Tesis mengungkapkan pengetahuan baru yang diperoleh dari penelitian sendiri. Karya tulis ini akan memperbincangkan pengujian terhadap suatu atau lebih hipotesis dan ditulis oleh mahasiswa pasca sarjana yang mendapat gelar S2. Struktur karya ilmiah meliputi 1. Cover. Cover merupakan halaman yang terletak di bagian awal sebuah laporan, sama halnya dengan makalah. Di dalam cover sebuah laporan juga memuat judul, identitas, dan keterangan dari penulis. 2. Kata pengantar. Kata pengantar merupakan bagian yang tidak boleh dilewatkan dalam membuat laporan. Untuk membuat kata pengantar di sebuah laporan bisa dilihat berbagai contoh yang kata pengantar baik dan benar sebagai referensi. 3. Daftar isi. Daftar isi merupakan halaman yang di dalamnya memuat pemetaan halaman untuk setiap bagian mulai dari struktur laporan. 1. Cover. Cover merupakan halaman yang letaknya di bagian awal sebuah laporan, sama halnya dengan makalah. Di dalam cover sebuah laporan memuat judul, identitas, dan keterangan dari penulis. 2. Kata pengantar. Kata pengantar merupakan bagian yang tidak boleh dilewatkan dalam membuat laporan. Halaman ini nantinya berfungsi untuk mengantarkan pembaca agar dapat memahami laporan seperti apa yang telah dibuat. Untuk membuat kata pengantar sebuah laporan bisa melihat dari beberapa contoh kata pengantar yang lebih baik dan benar sebagai referensi. 3. Daftar isi. Daftar isi merupakan halaman yang di dalamnya memuat pemetaan halaman untuk setiap bagian mulai dari kata pengantar sampai akhir halaman. 4. Pendahuluan merupakan bagian awal dari laporan yang berisi beberapa sub-sub seperti latar belakang, tujuan, kegiatan. 5. Pembahasan. Pembahasan merupakan bagian isi, merupakan inti dari laporan yang dibuat sebisa mungkin untuk menjelaskan, yang mencakup 5W1H. 6. Penutup. Penutup biasanya berisi kesimpulan tentang kegiatan dan laporan yang telah dibuat. Dalam penutup bisa ditulis ringkasan tentang hal-hal yang telah dipaparkan sebelumnya. Selain kesimpulan juga menambahkan saran untuk para pihak berkait atau kendala yang dialami dalam sebuah kegiatan. 7. Lampiran. Lampiran adalah halaman yang memuat berbagai dokumentasi tentang kegiatan yang telah dilakukan. Dokumentasi tersebut dapat berupa foto, gambar, atau tabel surat sebagai berikut. Manfaat karya ilmiah. 1. Manfaat bagi penulis: melatih untuk mengembangkan keterampilan membaca efektif, meningkatkan perorganisasian fakta data yang jelas dan sistematis sebagai bahan acuan penelitian pendahulu untuk penelitian selanjutnya. Manfaat bagi pembaca: pembaca dapat mengetahui memahami konsep karya ilmiah. Pembaca dapat mengetahui dan memahami naskah ilmiah, jenis-jenis dan ciri-ciri serta syarat-syarat penulisan karya ilmiah. Pembaca dapat mengetahui
memahami dan menguasai tentang pembuatan skripsi, tesis, disertai jurnal. Manfaat bagi mahasiswa dapat mengetahui memahami konsep dasar penulisan karya ilmiah. Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami naskah ilmiah, jenis-jenis dan ciri-ciri serta syarat-syarat dalam penulisan karya ilmiah. Mahasiswa mengetahui, memahami, dan menguasai tentang pembuatan skripsi, tesis, jenis jurnal. Sekian penjelasan karya ilmiah dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.